manjat kelapa. Manjat kelapa patah pula giginya. Siapa tadi yang jawab salam saya doakan semuanya masuk surga. Amin. Dan juga lunas hutang-hutangnya. Menjadi istri yang soleha. Berkah semuanya, termasuk juga kepala desanya. Amin. Alhamdulillahil jabbar qahar al-azizul ghaffar khaliqil jannati wan nar wassalatu wassalamu Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa ashabil azhar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Luar biasa memang, sepanjang saya ceramah baru kali inilah anak-anaknya semangat, tertib, dan tidak ada yang berantem. Kalau nanti sepanjang Ustadz ceramah, ya dengarkan ya, dengarkan Ustadz ceramah, nanti Ustadz kasih pertanyaan, siapa bisa jawab boleh duluan pulang. Enggak, nanti kalau Ustadz kasih pertanyaan, Ustadz ceramahnya setiap 5 menit sekali, Ustadz kasih pertanyaan. Siapa bisa jawab angkat tangan dulu ya, jangan dijawab di bawah, angkat tangan maju ke depan, benar jawabannya Ustadz kasih uang. Ini memancing kepada Pak Kadus atau nanti Gawat kita. saya kasih juga, saya sering bilang gitu karena mau juga lah Pak Kadus, Pak Kades, Pak Camat, bupati kan nggak mungkin juga barat nanti Pak dia. Tapi kalau salah jawabannya dia yang kasih Ustadz uang. Setuju, sepakat ya. Ada mamanya kan? Nanti kita jawab ya. Oke, setuju ya. Oke, sebelum Ustadz ceramah, mari sama-sama kita berselawat dulu. Allahumma sholli Sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin wa akhrijna. Ada makanan di dalam tuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil. Masya Allah, teduh hati kita kan bukan melihat anak-anak kita ini walaupun sekolah umum kan, SD Negeri 15 Bilahilir, Desa Tanjung Aloban, Kecamatan Bilahilir, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara, Negara Indonesia Merdeka. Takbir. Kalau Ustaz tanya apa kabar anak-anak Ustaz, jawabannya adalah alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar anak-anak Ustaz? Baik jamaah yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 15 walaupun beliau tidak berhadir di sini. Tadi sudah diwakilkan oleh Ustaz Ahmad Tanur Harahap. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan seluruh perangkat kepala desa, mewakili juga kepala dusun, bapak-bapak, para ahli ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, dan juga yang paling kita sayangi adalah anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Insya Allah semuanya ini anak-anak ini adalah anak-anak yang menjadi generasi emas di masa yang akan datang, menjadi generasi yang akan memperjuangkan agama Islam. Amin. Berbakti kepada kedua orang tuanya dan dapat mengangkat derajat kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal. Dengan syarat, ada 6 syarat supaya kita sukses. Yang pertama, ikhtiar. Catat, nanti pertanyaan. Yang tahu ikhtiar artinya apa? Berusaha. Kalau ayah kita motoros, dia dulu berusaha aja dari bawah. Gimana supaya jatuhlah sawit itu ke bawah? Ya kan? Kalau kan nggak mungkin ada sawit, buahnya di atas.
cuma berdoa, ya Allah, kuserahkan semua padamu. Kan nggak mungkin jatuh kelapa sawitnya, tapi ada usaha kita, ya kan? Kan nggak mungkin pakai pisau silet, pakai bolos. Kemudian yang kedua, berdoa. Setelah kita berusaha, baru berdoa. Tidak ada Bu, tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Yang ada hanya kesabaran menanti kapan doa itu nanti yang akan dikabulkan. Yang ketiga adalah setelah kita berikhtiar, berdoa, baru bertawakal. Nah, apa arti tawakal? Siapa yang bisa jawab ke depan? Ustaz kasih uang. Apa arti tawakal? Nah, dua orang. Hah? Oma-omanya Ustaz. Tawakal, oma-omanya boleh Ustaz. Cuma nggak mungkin dikasih duit kocan pulen. Oma-omanya ada nggak tahu? Arti tawakal adalah Duit merah kan sih? Iya, berserah diri setelah ada hasil usaha ataupun doa. Udah kita bertawakal Pak Ustaz, kapan yang dikasih kesuksesan ini? Kapan aku kaya? Baru namanya apa namanya? Bersabarlah kita menantinya itu. Yang kelima bersabar, yang keenam bersyukur. Setelah kita dapatkan bersyukur, dan puncak terakhir ibadah yang terakhir adalah ikhlas karena Allah. Banyak Bu, anak-anak kita sudah sukses. Memang kita niatkan dia sukses. Udah dapat yang 5 kan? Terakhirnya, pertama dia gajinya 100 juta. Bulan keduanya menurun 80 juta penghasilannya. Lalu dia nggak ikhlas, apanya Allah ini? Sudah semakin kuat beribadah, semakin menurun pula amal ibadah, semakin menurun pula penghasilan. Maka dia tidak ikhlas dan dapat menghancurkan karir mereka. Maka kita harus Jangan di belakang. anak-anak semuanya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalah yang perlu kita ambil hikmah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sekaligus menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi. Harus dibaca juga kayak gini. Temanya panjang kali, semangat Isra Mi'raj menuntun insan mandiri untuk beribadah yang khusyuk serta menjadikan manusia yang beriman, beradab dan bertakwa. SD Negeri 15 Bina Hilir. Muka Ustaz Nabi kabur pula bukan itu. Ustaz Khairuddin Soleh Arahab, disingkat HRP. HRP itu hatiku rindu padamu. MH Magister Hukum. Saya kuliah di UIN Sumatera Utara dan masih tinggal di Medan Mabar Hilir. Ini Bila Hilir, sana Mabar Hilir. Saya aslinya Rantau Prapat. Ustaz aslinya Rantau Prapat. Dan kebetulan satu pesantren dengan Ustaz Ahmad Tanwir Harahap SPD di pesantren Irsyadul Islamiyah, Desa Tanjung Medan, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pernah ke sana? Nah, mudah-mudahan anak-anak semuanya setelah tamat dari sini, yang penting nilai agama dan semangat agama harus diperjuangkan. Walaupun dia sekolah umum. Bu, saya ngajar di SMK Penerbangan PBD Medan di Medan. Di situ Bu, walaupun dia sekolah umum, namanya juga bagian teknik pesawat, teknik maskapai, bagaimana nanti elektrik pesawat tersebut, bagaimana nanti mereka menjadi pilot. Walaupun dia sekolah umum, tetapi jangan disepelekan nilai agama mereka. Bu, kita nggak ragu ataupun tidak heran melihat anak pesantren pulang dari pesantren dia azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau ada anak SD negeri yang sekolah umum, dia azan nanti azan zuhur ketika bulan Ramadan, dia azan ke anak talila yang baca Quran tadi. Mati kali suaranya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak siapa itu? Oh, anak. Di mana anak kakak sekolah? SD negeri 15 di Bali. Oh, alhamdulillah. Walaupun sekolah umum, tapi sangat bagus untuk praktik di dalam masyarakat tersebut. Maka kita jangan sampai kita beda dan tak mau dan untuk meningkatkan amal ibadah terhadap ilmu agama kita ini. Anak-anak Ustaz, apa kabarnya? Udah lupa kayaknya. Udah ada tadi makanannya? Udah dapat makan? Ya kan? Jadi Ustaz akan ceritakan apa sebenarnya hikmah peringatan Isra wal Mi'raj ini. Nanti dengarkan.
Yang pertama ada dua. Yang pertama untuk mengetahui kebesaran Allah. Yang kedua adalah untuk melaksanakan perintah sholat. Apa saja kebesaran Allah yang dinampakkan Nabi Muhammad ketika dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha banyak sekali Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebelum Nabi Muhammad sampai ke Masjid Aqsa dari Masjidil Haram, seperti lagu tadi kan, di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima salat sehari semalam 17 rakaat. Begitu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Ayo anak-anak Ustaz, di negara manakah Masjidil Aqsa itu? Ada yang bisa jawab? Di negara mana? Angkat tangan aja ke depan. Nah sini. Di negara mana ya kan? Di negara Palestina. Betul itu? Betul. Masya Allah betul ya. Bentar. Masih ya. Makanya longgarkan ya kan? Itu tadi negara Indonesia. Negara mana Palestina? Negara mana Masjid Aqsa? Palestina sekarang sangat mengkhawatirkan. Makanya kita bersyukur di Indonesia ini masih banyak untuk mensiarkan agama Islam. Tidak ada yang membuat banjir. Jadi ketika Nabi Muhammad dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, nampak Nabi Muhammad lah orang yang dihancurkannya kepalanya sendiri sampai berdarah, dan darahnya dapat dia berenang di dalam darah tersebut. Kenapa itu ya Jibril? Kata Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, dia nanti adalah perumpamaan umatmu yang malas untuk sholat. Makanya anak-anak kami jangan sampai malas. Bu, ada nggak ibu kalau atau anak-anak, ada nggak mama kalian yang marah kalau tidak bangun kalian subuh? Ada? Tengok mamanya kalian masih. Tengok mamanya dulu. Ada kan? Kira-kira mama kalian sayang atau nggak sayang sama kalian itu? Sayang. Tapi jangan marah kan? Tapi kalau ada mama kalian yang tidak dibanguninya atau tidak marah dia kalian sholat subuh, maka orang tuanya itu tidak peduli sama kalian. Makanya dia harus marah dia. Woi, Jono, Anto, siapanya? Bangun, jam 5, jam 4, ayo sholat. Nah, tapi kalau ada orang tuanya, udahlah, berada gitu dah. Sekolah kan sudah diajarin gurunya itu, betul. Tanggung jawab gurunya itu. Ada kok sholat dua, ada sholat dua di sini. Oh, masya Allah luar biasa. Sekali seminggu atau setiap hari? Oh, setiap hari kan. Nah, bagus. Tapi kadang ini orang tuanya. Alhamdulillah Pak Ustadz, anakku sekolah di situ. Semua pelajarannya sudah dimasukkan di situ. Alhamdulillah saya juga tenang di rumah. Jadi walaupun anak kita Bu sekolahnya sudah bagus di SD negeri ini, tetapi tetap ada peran orang tua kepada anak. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad apa disebutkan? Yansu sogiru ala makana walidu innal usula alai tambudus syajarah. Pohon itu kalau kuat karena akarnya kuat. Kalau akarnya tidak kuat, pohonnya hancur. Sebagus apapun buahnya, akarnya tidak kuat, maka buahnya busuk dan pohonnya juga tumbang. Apa artinya? Sebelum kita dapat anak soleh maupun soleha, kita sebagai orang tua harus soleh maupun soleha. Makanya sebelum ditingkatkan derajat kita Bu, haruslah kita laksanakan sholat. Sholat subuh berapa rakaat? Sholat zuhur, maghrib, isya. Siapa yang hafal dan bisa membacakan niat sholat subuh ke depan? Sini. Niat sholat subuh. Mantap, ini berarti dia sering sholat subuh kan? Ada lagi yang mau? Dua orang. Tapi beda niatnya. Siapa tadi? Ini awalnya ya tadi ini. Sini. Apa?
Nah, berarti ya. Ini niat sholat subuh. Ini niat sholat tahajud ya. Usalli usalli faradus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat Tahajud. bisa. Tahajud. Iya. Niat sholat zuhur. Maghrib. Kalau satu itu Ustaz. Usalli subuhi raka'ataini mustaqbilal Minta dia. ta'ala. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Ini loh. Oh, banyak Ustaz. Nanti panitia tinggal hitung saja. Mati. Ya. Kayaknya lebih banyak pintar perempuan daripada laki-laki. Ya kan? Siapa yang lebih banyak hafalan Al-Quran, laki-laki atau perempuan? Hah? Laki-laki lah katanya. Oke, kita tes dulu ya. Siapa yang lebih banyak hafalan Al-Quran, laki-laki atau perempuan? Sambungkan ayat yang Ustaz baca ya. Yang pertama laki-laki dulu. Kita ini kita sebut siapa sebenarnya yang lebih dominan pemikirannya, laki-laki atau perempuan ya. Sambungkan ayat yang Ustaz baca ya, sama-sama semuanya laki-laki aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Baca semuanya. Mantap. Satu ayat aja. Ya. Berarti banyak apa nih? Kita tes lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bisa mantap. Lanjut lagi ya, yang laki-laki. Kurang yakin ibu-ibu yang sedang di sana. Apakah memang betul hafal kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, betul. Nah, berarti lebih banyak laki-laki. Sekarang Ustaz tes yang perempuan ya. Oke. Ya ayyuhallazina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Jadi sebenarnya lebih banyak penghafal laki-laki daripada orang. Tapi ketika pertanyaan lebih cepat nangkap barang perempuan. Makanya bu ini bu, waktu Nabi Adam sama Hawa, makanya perempuan itu adalah makhluk yang aneh. Kenapa? Adam pulang malam, Hawa, siapa Hawa itu? Ya perempuan, istrinya. Bisalah pulangnya cemburu Hawa kepada Nabi Adam. Padahal manusia cuma mereka berdua. Aneh kan? Zulaikha, istri Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf berbicara dengan tanah, Zulaikha bisa cemburu kepada tanah. Makanya Bu, Pak, ini kita bahkan kalau ada memang permasalahan sama istri kita, lebih baiklah kita mundur satu langkah. Ya kan? Karena nanti kalau dijawab satu, jawab 5. Dibilang 1, dibilang 10. Jadi tidak ada penyelesaian akhirnya. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimulakan Subhanahu wa taala, inilah sebagai
kekuatan bagaimana laki-laki dan perempuan ini saling-saling perbedaan. Makanya Bu, atau kita sebagai guru, jangan pernah membedakan anak-anak kita ini. Oh anak, makanya sebenarnya nggak ada anak-anak itu anak-anak yang bodoh. Ada saja, mohon maaf, tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah guru yang tidak bisa menyesuaikan pembelajaran kepada anaknya. Kan terbagi tiga deh kan anak itu. Ada anak itu dia menghafal harus ribut, harus muter-muter pintu, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Dia nggak bisa tenang dia, ya kan? Kecuali anak yang memang pendiam dia. Kalau anak yang pendiam dia itu bagaimana cara dia menghafal. Makanya kita sesuaikan metode pembelajaran kepada anak-anak kita ini. Kadang kita ini nantilah ada ini perlombaan kan. Orang-orang tua semuanya jangan sampai kita bedakan kualitas kepintaran anak-anak kita ini. Terkadang kan penyakit-penyakit ibu ini, kalau pintar anaknya dibilang nyala anaknya itu. Ya kan Bu? Tapi kalau bodoh anaknya dibilangnya lah anak suaminya. Ya kan? Anak yang pertama, Bang sini dulu. Juara berapa tadi lomba ajan di SD Negeri 15? Oh alhamdulillah Mak, Abang juara 1 lomba ajan di SD Negeri 15. Oh alhamdulillah, anak Umi, anak Bunda. Ayo kita tukarkan semua. Woi, anakku juara 1 lomba ajan di SD Negeri katanya. Dibilangnya lah anak-anaknya. Lewat anak yang kedua kan, kebetulan kelas 2 SD. Dek, sini dulu, juara berapa tadi? Aduh Mak, gak dapat pula juara Mak. Itu lakukan bodoh, lu pasti ayah. Masalah bodoh-bodoh kita ini Pak. Tapi tetap kami Bu, sebagai laki-laki, saya juga punya istri dan masih punya 1 anak, masih umur 7 bulan. Dan itu insya Allah bagaimanalah kami paham terhadap, kami serahkanlah pendidikan ini khusus kepada istri kami ataupun ibu semuanya. Ya kan? Peran terberat di dalam pendidikan keluarga terletak pada ibu-ibunya. Kalau soleha ibunya, insya Allah anaknya akan soleha. Tetapi kalau suami istrinya tidak soleha, walaupun suaminya soleh, maka dikhawatirkan anaknya tidak akan soleh ataupun soleha. Makanya bagaimana kita ini, anak-anak ini menjadi anak-anak yang dapat membanggakan. Tadi kita sangat senang, ada pertunjukan, ya kan? Inilah salah satu semangat mereka Bu. Jangan kita putuskan. Makanya saya sangat wajar kalau ceramah di SD, di TK, pasti lama saya nampil ceramah. Kenapa? Karena banyak pertunjukan. Yang beginilah, yang penampilan lah, yang baca puisi lah. Ini untunglah nanti di habis ceramah baru disampaikan. Jadi Bapak Ibu jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu anak-anak Ustaz, anak-anak Ustaz apa kabar? Baik. Ya. Apa tadi Ustaz bertanya? Apa kabar anak-anak Ustaz? Hai. Halo. Halo. Hai, halo. Ya. Kemudian Nabi Muhammad menaiki buruk dan melihat juga Bapak Ibu adalah makhluk Allah, manusia menggunting lidahnya sendiri. Lidahnya panjang, pakai besi dari neraka, udara, diguntingnya lagi, sambung lagi. Itulah terus kerjaannya di akhirat. Kenapa bisa begitu? Karena itu adalah manusia yang selalu mencakapi keburukan orang dan selalu berkata kasar. Tadi Pak Kadis sudah menyampaikan, hati-hati kita Bu, main handphone ini. Saya juga punya sekolah, tapi masih rumah Quran. Di situ anak murid saya, matanya ini nggak nampak hitamnya. Yang sebelah kiri, nggak nampak hitamnya. Ustaz nampak kan? Saya pun masih nampak itu. Udah ke kanan dia, udah ke tengah-tengah ini. Gara-gara kebanyakan dan handphone. Radiasi handphone itu dapat merusak mata kita ke tengah dia. Boleh main handphone, boleh. Tapi ambillah handphone itu dengan cara yang baik. Ya kan? Boleh main handphone, boleh. Tapi ambil pelajaran di situ. Jangan sampai kelamaan. Ini terkadang kita Bapak Ibu suami istri main handphone di dalam kamar.
Nggak ada lagi komunikasi. Bagaimana Pak hari ini? Bagaimana Dek? Anak kita, bagaimana sekolahnya? Apakah sudah bagus? Ada peningkatan atau tidak? Tidak ada lagi begitu. Malah dalam kamar suaminya main handphone sendiri, istrinya pun main handphone. Nggak ada hadapan pula belakangan ya. Begitulah setiap hari gitu. Makanya jangan sampai kita yang main handphone ini harus juga diperhatikan ya. Jangan sampai begitu. Jadi anak-anak orang manusia yang diguntingnya lidahnya itu karena mereka selalulah menghibah. Ini bulan Ramadan, jangan sampai kita menyebarkan aib kita. Ibu-ibu semuanya, kalau ada, saya sarankan, kalau ada kekurangan di sekolah ini, jangan sebarkan keluar. Tolong sampaikan kepada guru-gurunya. Pak Ustadz, Ibu Kepala Sekolah, bagaimana caranya supaya sekolah ini meningkat begini. Ada kekurangannya, sampaikan. Saya rasa pun guru-gurunya pun senang itu kalau mendengarkan ada kritik dan saran. Tapi jangan kita sampaikan keluar. Itu sudah dapat menjadi dosa jariah. Dosa itu ada dosa jariah Bu. Apa itu? Selalu kita anggap remeh itu kejelekan orang lain, kerendahan orang lain, maka itu akan menjadi dosa walaupun kita sudah meninggal dunia. Ini kita sudah baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Oke. Kenapa rupanya kawan kita itu? Kenapa dia ngajarin? Itulah. Aku nengoknya. Kenapa rupanya? Itulah. Tapi jangan rupanya. Ini juga bercakap orang banyak. Tapi cukup kita dua yang tahu. Jangan sampai yang lain tahu. Cukup kita dua yang tahu. Apa rupanya? Rupanya tas yang semalam dipakai dari Israel itu tas mertuanya. Apalah surat dibilangin? Yang paling khawatir itu kalau tas mertuamu, ya kan? Tengah satu lagi. Apa itu Kak? Kok seru sekali ceritanya? Aduh Mak, tambah lagi orang udah. Sekarang pun malas aku menceritakan ini. Tapi udahlah, cukup kita tiga aja yang tahu ya. Cukup kita tiga. Jangan sampai yang tahu nanti, bahaya nanti. Ada satu lagi kakak itu kebetulan pertawan teman akak. Cerita apa ini Kak? Kok seru sekali? Macam udah bolong matanya gini. Cerita apa? Aduh udahlah. Ini sebenarnya cerita-cerita gak enaknya. Cuma udahlah kita pelajaran tahu. Kira-kira Bu, satu desa ini tahu semuanya. Kenapa? Gara-gara ulah mulut kita ini. Makanya di dalam kitab Hidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, tujuan lidah kita ini diciptakan Allah yang pertama untuk berzikir kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ketujuh, maka Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Muhammad, suruh umatmu untuk menanam. Mau ditanam. Karena tanah di surga sangat bagus dan subur. Apa yang ditanam wahai Nabi Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim? Yang ditanam adalah kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah yang kita baca. Semoga bacaan tersebut menjadi tanaman nanti di surga. Pak Ustaz, kasih aku amalan supaya hatiku tenang. Bacalah tasbih subhanallah dan seterusnya. Pak Ustaz, bagaimana supaya hatiku ini tidak gelisah? Karena khawatir aku sebenarnya Pak Ustaz. Nampak-nampaknya suamiku mau selingkuh ini kita. Maka bacalah kalimat tersebut. Maka keraguan di dalam hati kita, berpikir yang tidak bagus itu akan dihilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Ustaz, apa kabar? Lupa lagi. Apa kabar anak-anak Ustaz? Luar biasa. Enggak apa-apa panas di sini. Nanti siapa yang kepanasan ketika peringatan Isra Mi'raj, maka nanti di akhirat dia akan diteduhkan dengan teduhan yang sangat dingin. Ya kan? Amin. Karena untuk agama. Tapi walaupun kalau anak yang dingin agak geser ya. Bapak Ibu jamaah di belakang Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bu, harus sholat kita ini. Ibu-ibu, kalau ada sholatnya yang masih ketinggalan, wajib diqodho.
Bagaimana cara mengqada salat? Usolli fardhu zuhri arba'a rakaati qada'an lillahi ta'ala Allah. Kecuali ibu-ibu yang sudah halangan tidak melaksanakan sholat, maka tidak wajib diko. Tapi kalau puasa Ramadan, maka wajib diko. Maka apa persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah bayarlah hutang kita, Bu. Hutang kepada Allah ada. Puasa Ramadan tahun lalu, ini di akhir nanti kemungkinan di hari Sabtu kita sudah melaksanakan puasa Ramadan. Dan sampai nanti di Jumat lah, ini Selasa sampai Jumat masih boleh untuk mengqada puasa Ramadan tahun lalu yang ketinggalan. Bayar hutang kita, apalagi bayar hutang kepada makhluk. Kalau ada Bu belum bayar uang sekolah atau belum bayar uang buku, bayar. Karena itu salah satu dapat torikoh untuk bisa menjadi amal diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hutang kita kepada orang lain, janji ataupun yang lainnya, bahkan harus kita bisa ucapkan. Lalu yang kedua, apa persiapan kita untuk ilmu? Anak-anak semuanya, kegiatan nanti Ramadan haruslah kita isi dengan ilmu. Tadarus, taraweh, semuanya, ya kan? Bolehkah Pak Ustadz berkumur-kumur ketika bulan suci Ramadan? Boleh lah. Yang bahaya itu kumur-kumurnya 9 kali, yang dikeluarkannya 8 kali. Ya kan? Tetap boleh berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu sunnah, Bu. Jangan takut. Jangan sampai kita karena puasa baunya lagi napas kita nggak pernah kumur-kumur dia. Maka berkumur-kumur itu sunnah. Yang nggak boleh itu jangan sampai berkumur-kumur ke atas. Nggak boleh ya. Lalu Pak Ustadz, banyak pertanyaan. Bolehkah menelan ludah ketika bulan puasa? Boleh? Boleh katanya. Menelan ludah ketika puasa boleh dan tidak membatalkan puasa dengan 3 catatan. Apa itu? 1, betul. Ludahnya itu tidak keluar dari tempat sarangnya. Misalnya ludahnya keluar, diambilnya lagi. Itu batal puasanya. Ya. Makanya nggak boleh ludahnya dikeluarkan. Atau tempat ludah di mana? Di mulut. Maka ludahnya tetap di situ. Boleh, ya kan? Yang kedua, kalau dia membatalkan puasa, ludahnya dikumpul-kumpulkannya di mulut. Nah, jam 9 sampai jam 10 udah terkumpul, baru dipededam. Nah, itu membatalkan puasa. Yang ketiga, ludahnya sudah bercampur dengan makanan lain, ya kan? Kalau ludahnya ada makanan bercampur ludahnya sama makanan itu, maka ludah yang dalam itu harus dikeluarkan. Karena mungkin kebetulan ada permen diapai orang, maka harus dikeluarkan. Jangan ditelan juga. Nah, berarti kalau yang 3 ini tidak kita lakukan, maka puasa kita tetap sah, ya kan? Pak Ustadz, kalau cakap kotor batal nggak puasa? Tidak batal, tapi mengurangi pahala puasa. Malamnya kita ngapain Pak Ustadz? Tadarus, baca Al-Quran. Rame-rame kita baca Al-Quran, ramaikan masjid dan musola supaya kita menjadi orang-orang yang cinta terhadap agama kita ini. Nah, itu kenapa pula tidur-tidur itu? Nah, ayo anak-anak Ustadz, apa kabar? Oke, siapa nama anak-anak Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Hah? Ada yang apa? Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Muthalib, pamannya bernama. Nama-nama malaikat siapa yang hafal? Sini. Nah, malu. Nah, ini tadi udah kan? Mulai lah. Nama-nama malaikat siapa yang hafal? Kasih nama hafal ini.
Itu, sini. Pakai lagu boleh. Makanya kita kalau ngapalkan anak-anak ini nggak bisa nggak pakai lagu, harus pakai lagu. Ya kan? 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberi rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa, bukan Nakir bertanya dalam kubur, Rotib amal baik, Atib Malik penjaga pintu neraka, Ridwan penjaga pintu surga. Siapa nama malaikat yang tugasnya mencatat amal keburukan? Angkat tangan dulu, Pak. Hah? Yang lain. Ayo cepat-cepat. Ayo yang laki-laki dulu, sini yang laki-laki. Nah, biar hafal nama-nama malaikat. Atib. Atib. Udah, kok nggak? Oh, tunggu. Masih banyak Ustaz nih. Oke, Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi ya. Tetap semangat anak-anak. Yang panas-panas ini geser ke sini, banyak panas sekali. Ya. Kemudian apa lagi persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan? Maka seperti biasa yang kita lakukan adalah berziarah kubur. Bapak Ibu, jangan dianggap kita anak durhaka kalau kita masih tidak pernah untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Jadi orang yang anak yang durhaka ini bukan ketika orang tuanya masih hidup, bahkan banyak anak yang durhaka ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, tak pernah diziarahinya. Makanya ketika masuk dalam kubur, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum ya ahlil. Dijawabnya enggak? Tak usah tunggu jawabannya, langsung masuk aja kau ya. Kalau ditunggu jawabannya, hari kita teman-teman. Masuk ke dalam kubur, barulah kita ucapkan Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afuanhu. Kalau ada orang tua kita ataupun karab-karab kita, itu sebagai apa? Karena kata Rasulullah, siapa yang berziarah kubur setiap hari Jumat, ghufira lahu min dzambi, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa si mayit tersebut. Jadi anak-anak, Ustaz dan ibu semuanya, jangan sampailah kita ini rusak akidah kita gara-gara anak-anak kita ini tidak ada ilmu agamanya. Apalagi akidah kita ini rusak. Bagaimana Pak Ustaz yang rusak akidah kita? Kalaulah misalnya, kalaulah ada orang kalau mau pesta itu siapa yang dijumpainya coba? Orang pintar katanya, ya kan? Terus jumpailah Ustaz Tanwir. Ustaz kan guru agama sih. Mau pesta kami. Cobalah carikan waktu yang tepat supaya bokah acara kami. Yang kita tanya itu Mbah apa? Mbah. Opo, iki lho Mbak, iki mau pesta bulan ini. Pesta pertama bulan ini takut kumpul bulan Mbak. Kira-kira hari apa yang cocok katanya? Taruhlah hari. Oke, ini harinya katanya. Kemudian yang paling jijik kita Bu, tolonglah taruh kolor di atas rumahku katanya. Ya kan? Yang takutnya kita angin kencang, orang sedang masak rendang di belakang sambil nyanyi tuje dekat jana sanum
Dari hotel heli mana sana masuklah kolor tadi. Orang masa renang itu kan nggak mau tahu dia apapun yang masuk dalam kuali itu renang. Pas pula lah kemudian Ustaz Tanwir yang undangan besoknya. Dimakannya nggak bisa digigit, nggak bisa dibendut, tinggal buang. Jadi itulah Bu, kalau rusak akidah kita ini, anak-anak kita ini jangan sampai nggak tahu rukun iman, rukun Islam. Tahu rukun iman? Ada berapa rukun iman? Rukun Islam? Rukun Islam pertama, syahadat. 2, 3, zakat. Rukun iman. Rukun iman 6 perkaranya. Yang pertama, iman pada Allah. Yang kedua, pada malaikatnya. Yang ketiga, pada kitab-kitabnya. Yang keempat, pada rasul-rasulnya. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, qada dan qadar. Itu semuanya wajib kita percaya. Jadi semoga anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang dapat mengangkat derajat kedua orang tuanya. Amin. Jadi karena ada lagi acara berikutnya, sampai di sinilah isi ceramah saya. Semoga ini menjadi manfaat kepada kita semuanya. Yang penting jangan sampai kita rugi Bapak Ibu untuk dapat menyekolahkan anak kita, masukkan anak kita ke pondok pesantren atau sekolah-sekolah yang dapat meningkatkan amal ibadah kita, atau sekolah-sekolah yang dapat meningkatkan ilmu dan sukses mereka. Mau apapun jadi mereka, polisi, TNI, tak masalah Bu. Yang penting mereka TNI yang paham terhadap agama. Polisi yang mau melaksanakan sholat. Menjadi pilot yang harus selalu menegakkan agama, maka insya Allah mereka menjadi berkah. Tidak meski semua jadi ustaz, tidak meski semua jadi qori pembaca Al-Quran. Apapun profesinya kita dukung, asalkan mereka jangan lupa kepada Allah. Akhirul kalam, terima kasih segala perhatian. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Al-Ustaz yang telah memberikan tausiah. Ada ibu duduk sayang. Duduk. Oh, sini aja. Mudah-mudahan apa yang telah